Pas saya nyanterin ke atas, saya ngeliat kayak sosok prajurit pakai kayak jas hujan gitu ya, jas hujan ABRI gitu, jas hujan ABRI, tapi kepalanya tengkorak. Saya masih ingat banget itu beberapa kepalanya tengkorak, ininya jubahnya jubah ABRI. Tuh si Nadia teriak-teriakan, teman saya dia teriak-teriakan, Bang Icang, Arin tuh kesurupan, dia bilang gitu. Arin tuh kesurupan, dia bilang gitu. Arin tuh ngaco, dia bilang gitu kan, dia pegang golok segala macam. Pokoknya udah panik deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan berjumpa lagi sama gue John Arya di Jembatan Hitam Story Misteri. Dan pada malam ini di studio gue udah kedatangan seorang narasumber dan juga seorang pendaki nih. Jadi dia di sini akan menceritakan pengalaman mistisnya pernah terjadi di Gunung Slamet ya kak ya? Iya. Di tahun berapa kak? 2017-18. 2017 ya kak ya? Di tahun 2017 lalu. Jadi sebelum kita masuk ke cerita, kita bakal berkenalan dulu sama narasumber kita pada malam hari ini. Halo kak, selamat malam. Selamat malam kak. Namanya siapa kak? Eka, biasa dipanggil Kae. Eka, biasa dipanggil Kak ya? Iya. Oh, oke. Kak, nih minum dulu kak. Iya kak. Enak kak ya? Yang kakak minum itu namanya mau kopi, rasa green tea. Kalau yang ini coklat, manisnya alami kayak kakak. Iya. Oke. Jadi teman-teman yang mau pesan mau kopi, teman-teman nanti bisa langsung order aja nih, karena ada juga di aplikasi Gojek, Grab atau Shopee. Nah buat teman-teman yang mau pesen, nanti gue kasih link Instagramnya di deskripsi. Kayak kak, Iya. Lu kan seorang pendaki juga nih kak ya? Iya. Lu udah mendaki dari tahun berapa sih kak kalau dulu? Awal pendakian itu di tahun 2015-an ya. 2014. 2014. Iya, 14 saya melakukan pendakian. Itu pengenalan dari organisasi saya namanya MAPAS ya. MAPAS itu mahasiswa pencinta alam ya, pencinta alam Wisata Istemi yang melakukan pendakian bersama gitu ya. Jadi saya cobalah ikut naik gunung lah gitu kan, karena sebelumnya saya emang suka sih jalan-jalan awalnya. Awalnya saya ikut touring aja gitu, cuma ngerasa touring capek gitu, coba mendaki. Akhirnya keterusan deh sampai sekarang. Organisasinya MAPAS kak ya? MAPAS ya. Kak, nih kalau misalnya nanti lo kan masih suka ngedaki nih, kalau misalnya nanti teman-teman dari Pintas Jembatan Hitam ada yang pengen ngedaki bareng sama lo nih misalnya. Oh iya. Itu kira-kira bisa nggak sih kak? Bisa ngedaki bareng. Bisa ya? Tinggal atur aja jadwalnya. Instagram lo apa kak? Eka Peatini 2. Eka Peatini. Iya, tapi Peatini 2. Oke, iya. nanti linknya gue kasih di deskripsi nih. Buat teman-teman yang mau mendaki bareng sama Kak Eka, teman-teman bisa langsung kepoin Instagramnya Kak Eka. Oke, mungkin kita langsung ke cerita aja kali ya. Iya, Masuk boleh, ya? boleh. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jembatan Hitam. Selamat malam semuanya, saya Eka, biasa dipanggil Kae. Di sini saya akan menceritakan pengalaman mistis saya di saat pendakian ke Gunung Slamet. Di Gunung Slamet ini saya melewati jalur Guci ya bersama angkatan saya. Saya kan dari Mapala ya. Jadi saya mendaki Slamet itu untuk melaksanakan pendidikan lanjutan atau Dikjut lah sebutannya ya. Nah, dari perjalanan dari Jakarta menuju Slamet itu sekitar 8 jaman ya. 8 jaman. Di situ saya belum mengalami kejadian mistis segala macam, belum ada. Nah, sampailah saya di Simaksi jalur Guci Slamet. Di situ di seberangnya Simaksi itu kan kayak ada apa ya? Ini kan dia jalur Guci itu kan nanjak begini. Nanjak terus ke kanan gitu kan. Nah di tempat Simaksinya itu di sebelah kiri base campnya ya, base camp Simaksi itu sebelah kanannya, seberangnya itu kan kayak sungai gitu ya, seberangnya itu kayak sungai gitu. Saya masuk saya orangnya penasaran ya. Di situ saya melihat kayak sosok anak kecil gitu yang manggil-manggil saya, dikuncir 2. Anaknya lucu banget sumpah ya, itu anaknya lucu banget, tapi ternyata itu beda alam dengan saya. Saya mau
ikut gitu, maksudnya mau mengikuti dia mau kemana sih anak kecil ini gitu loh. Pakaian itu kayak pakaian zaman dulu ya, bukan pakaian Jawa-Jawa, enggak, itu kayak modern zaman dulu gitu, kayak anak bangsawan gitu. Dia lucu banget gitu, anak kecil ya, kuncir 2, dia mau masuk ke sungai itu. Saya ikutin kan, nah ternyata dari belakang pun teman saya juga mengikuti saya. Di saat saya mau melewati sungainya itu, teman saya manggil saya, Eka gitu kan, mau kemana lu, katanya gitu. Enggak, mau ke seberang, kayak gitu. Mau ngapain, katanya gitu kan. Enggak kok, nggak ngapa-ngapain. Udah yuk naik, katanya gitu. Kita mesti kita masih ada acara lain, lu jangan bikin ribet deh, gituin kan teman-teman, kata temen Eka. Yaudahlah, kita balik lagi lah ke base camp kan. Balik lagi ke base camp, kita cerita-cerita, kita ngobrol untuk melanjutkan perjalanan kita. Nah, kita itu dari base camp menuju Slamet ya, menuju Slamet itu sekitar jam, saya lupa sih, pokoknya itu menjelang sore juga, bukan, itu menjelang sore, iya menjelang sore, siangan ya, jam 2-an kita mulai perjalanan kita dari base camp ke Slamet lewat jalur Guci. Nah, kalau teman-teman pernah ngelewatin jalur Guci sebelum masuk pos 1 itu pasti ngelewatin air terjun dulu kan ya. Pas saya melalui air terjun itu, saya melihat sosok siluman di situ. Di situ ada sosok siluman. Saya nggak bisa sebutin silumannya itu apa, karena nanti pasti dia datang. Siluman itu ada di tengah-tengah air terjun itu, yang benar-benar mantau kita sih, gitu, ngeliatin kita. Akhirnya masuklah kita sekitar jam habis zuhur ya, habis zuhur itu kita habis ngelewatin air terjun itu, kita masuk ke pos 1, kita istirahat, kita lanjutkan ke pos 3. Nah, di pos 3 itu kita kena malam. Karena kena malam, kita hentikan pendakian karena kita naik itu sekitar 19 orang. Tambah senior, bukan 19, 17 anggota saya, 10 orang dari anggota 1 sama 2, sekitar 25 orangan ya naik ke puncak Slamet itu ya. Nah, pas di pos 3 itu kita buka tenda, salah satu teman saya itu udah mengalami halusinasi yang luar biasa, yang benar-benar yang dia megang golok sambil natap ke satu pohon. Dia bilang, lo kalau berani sini lo maju gitu, gue nggak takut sama lo. Kita takut dong gitu. Yang saya lihat dia emang nggak ngomong sendiri. Mungkin kalau teman-teman saya, dia ngomong sendiri. Terus saya bilang, bang, dia digangguin gitu sama penghuni sini. Kita emang seharusnya nggak tidur di pos 3 ini, karena kan jalur Guci terkenal di pos 3-nya itu nggak boleh ngecamp di sana kan ya, karena emang itu bener-bener hutannya itu masih rapet gitu loh ya. Mungkin nggak boleh ngecamp di situ, takutnya ada hewan-hewan lain gitu yang ngacak-ngacak makanan kita atau nggak bisa menyerang kita gitu kan ya. Tapi enggak sih, alhamdulillahnya. Cuman teman saya itu yang bener-bener megang golok, dia bener-bener yang lo maju sini kalau berani gitu. Salah satu senior saya ngomong, namanya Arin tuh kan, Tok, lo ngapain sih, kata gitu. Udah lu sini lo makan gitu, lo lapar gitu, untuk menghilangkan halusinasinya dia. Terus saya bilang, dia nggak ngomong sendiri bang, dia nggak ngomong. Udah lo masuk tenda, gue disuruh masuk tenda. Udahlah, gue masuk tenda kan. Gue cuman ngedenger doang suara temen gue teriak-teriakan. Yang benar-benar gue nggak boleh keluar, karena emang di situ emang kalau dibilang lemah sih, gue emang orang yang lemah ya gitu, maksudnya yang nggak bisa kena begituan gitu. Maksudnya makhluk itu bisa gampang masuk ke raga gue gitu kan. Mungkin untuk menjaga gue disuruh masuk ke tenda. Gue masuk ke tenda, yang lain lagi sibuk masak, terus untuk menenangkan si teman gue ini. Ya udah tuh, nah kita istirahat. Gue tidur nih pet-petan ya. Satu tenda itu isi 6 orang.
Dan seketika gue pengen keluar tenda gitu. Rasanya nih nggak tahu nih, gue lagi tidur terus tiba-tiba gue kebangun. Itu sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi gue bangun, gue buka tenda, dan di depan tenda gue di situ ada kuntilanak sih gitu, yang bener-bener ngeliatin tenda gue. Yang gue shock dong, langsung mundur. Terus gue bangunin teman gue liat kuntilanak di depan, gue gituin kan teman gue, udahlah kak, tidurlah kak, kata gitu, nggak usah macam-macam, kita di sini lagi pendidikan gitu kan. Oh ya udahlah, lagi pendidikan ya, yaudah. Nah paginya kita jam ya habis subuh ya, kita subuhan dulu, sholat subuh. Nah pas subuhan itu kita berpencar nih, kita untuk melanjutkan perjalanan kita menuju Puncak Selamat ya. Saya akhirnya kepisah rombongan ya. Akhirnya saya di jalan berdua sama teman saya namanya Kak Ana. Saat jalan berdua sama Kak Ana, lagi-lagi saya ngelihat anak kecil yang saya lihat di base camp. Di situ tiba-tiba dia ada. Di situ saya dengar, oh ini bukan manusia, bilang gitu kan. Aduh, ini anak kecil mau ngapain sih? Terus gue bilang kan, lo ngapain sih ngikutin gue? Gue kasih coklat kan akhirnya. Maksudnya gue ngulang biar dia gak ngikutin gue lagi gitu kan. Nih, itu dari pos 3 menuju pos 4 ya. Nah, dari pos 3 menuju pos 4, di situ mau hujan besar, mau hujan gede gitu kan. Itu perjalanannya cukup lama banget sih, dari pos 3 menuju pos 4. Nah, pas nyampe di pos 4, saya istirahat dulu. Ternyata saya pas di pos 4 itu saya nyampe sekitar jam 2 siangan. Jam 2 siangan saya istirahat di pos 4, dan di situ ada kuntilanak yang saya lihat pagi-pagi jam 2 pagi itu. Jam 2 siang itu saya lihat lagi. Nah, saya nggak ngerti kenapa dia selalu menampakkan dirinya gitu kan. Saya diam. Karena di pos 4 itu saya melaksanakan pematerian penanaman. Nah, di pos 4 saya melaksanakan pematerian penanaman. Saya bersama kelompok saya cari-cari tempat buat penanaman bibit pohon saya yang akan saya tanam. Kita berpencar semuanya. Saya 5 orang. Kelompok saya 5 orang. Nah, 1 orang ini nih merhatiin saya kalau saya lagi bengong gitu. Maksudnya itu kan di Selamat itu nggak boleh bengong ya. Tapi di sini saya bengong. Di saat teman-teman lagi gali-gali tanah, saya bengong. Saya cuma ngeliatin doang gitu kan. Bener-bener bengong. Pikiran saya kosong. Kata teman saya sih gitu. Kak, lo kenapa? Kata gitu. Mending lo bantuin gue gali deh, kata gitu. Di situ saya kata teman saya ya. Di situ saya keras gitu. Saya nggak mau bantuin mereka. Saya pengen cuma lihat apa sih yang lo lakuin gitu, apa sih yang mau lo lakuin di sini gitu loh. Kayak seakan-akan ada yang merasuki saya gitu kan. Nah, pas menuju pos 4 ke pos 5, lagi-lagi saya berpisah sama rombongan. Saya berdua lagi nih sama teman saya, Kak Ana namanya. Nah, pas lagi istirahat di pertengahan jalan ke pos 5, itu saya iseng main senter, kan udah hampir gelap kan, saya mainin senter ke atas. Pas saya nyenterin ke atas, saya ngelihat kayak sosok prajurit pakai kayak jas hujan gitu ya, jas hujan abri, tapi kepalanya tengkorak. Saya masih ingat banget itu beberapa kepalanya tengkorak, ininya jubahnya jubah abri, matanya merah ngeliatin saya. Saya langsung turunin senter, saya langsung natap teman saya. Kenapa lo kak? Kata gitu. Udah deh, kita cuma berdua nih, kata gitu. Jangan, kata gitu. Jalan lagi kan. Nah, kita kena hujan, bisa dibilang badai sih. Langsung tiba-tiba hujan deras. Saya abis ngelihat makhluk itu, tiba-tiba kita langsung dikasih hujan deras. Dan saya ngelihat salah satu anggota saya tekapan gitu, maksudnya ngigo nggak jelas. Saya tampar biar dia sadar ya, biar dia nggak kedinginan. Saya tampar. Lo kenapa sih? Diam kak, dia katanya ada yang berusaha mau masukin gue. Lo apaan sih? Emang benar sih yang saya lihat, emang sosok kuntilanak yang saya lihat
di pos 3 itu gitu, masih ngikut sampai pos 5 dan dia mau mencoba merasuki teman saya yang cowok ini. Tapi saya tampar, dia jadi nggak jadi masuk itu makhluk kan, jadinya dia sadar kan gitu. Maksudnya ya saya juga niat baik gitu kan, jangan sampai teman saya tuh kerasukan gitu kan. Nah pas di tenda, saya udah nyampe tenda, teman cowok saya juga udah nyampe tenda, kita masing-masing masuk tenda. Di tenda pos 5, di situ saya kehilangan kesadaran saat saya ngambilin baju teman saya. Dan sampai situ saya kehilangan kesadaran. Saya dapat cerita sih dari teman-teman saya, kalau saya kesurupan gitu kan. Pokoknya di situ saya kesurupan, dan di saat saya kesurupan itu ya emang saya nggak sadar kan. Ya pasti nggak sadar sih. Cuman yang saya lihat itu sesosok tengkorak itu yang benar-benar yang masih jelas gitu loh, yang sampai di tenda pun ada dia gitu. Kalau sosok kuntilanak itu sama teman cowok saya gitu. Nah saya ditanganin sama teman-teman saya, alhamdulillah masih akhirnya saya sadar. Kata teman saya, udah lo istirahat, lo kecapean kata gitu, lo tadi nggak apa-apa kan, kata dia, ya nggak apa-apa gitu kan. Nah di saat saya ingin buang air kecil, di situ ada sosok kakek ya, kakek gitu yang ngeliatin saya gitu. Maksudnya jadi saya tuh mau buang air kecil tuh jadi segan gitu, maksudnya ya karena ada dia kan, karena ada beliau menyampaikan jangan berisik di sini, jangan berbuat seenaknya, kalau punya pokoknya semuanya itu jangan tersisakan di sini gitu. Dia cuma ngomong kayak gitu ke saya. Saya cuman bisa diam aja gitu, ngeliat dia tuh, ngeliat beliau itu sih, saya cuma diam aja gitu. Nah saya balik lagi ke tenda, saya istirahat, saya istirahat. Paginya saya lakukan pendakian lagi menuju puncak Slamet. Nah pas mau melaksanakan puncak Slamet, teman saya yang namanya Arinto itu yang tiba-tiba dia masuk ke tenda saya gitu. Yang jelas-jelas di situ banyak tenda kan, kita ada 23 orang, udah otomatis udah banyak tenda kan. Nah tapi yang dia masukin itu tenda saya. Dia tiba-tiba masuk ke tenda saya, terus lu ngapain kayak gituin kan. Udah gue nggak mau ikut ke puncak kata gitu. Lah kenapa kata gue gituin kan, gue tanya, enggak udah lo kesono aja, gue nggak mau ikut ke puncak, dia bilang gitu. Lo kan kita udah bareng-bareng kesini. Pokoknya gue di situ berdebat sama Arinto biar Arinto ikut sama kita ke puncak, karena kita dari Jakarta juga bareng-bareng gitu kan. Nggak mau, dia tetap kekeh nggak mau. Ya udahlah, akhirnya ya mau nggak mau gue tinggal Arinto dong, tapi nggak tinggal sendirian karena ada beberapa senior gue yang jagain dia juga gitu kan. Ya udahlah, gue ke puncak kan. Udah nyampe puncak selamat, ya udahlah di situ biasa aja lah, foto-foto segala macam, ngelaksanain upacara pendidikan segala macam. Setelah itu turun kita sekitar jam 12 siang kita turun. Nah pas kita turun kita dikasih badai lagi. Itu asli di Slamet itu kita cuman sehari doang dikasih mataharinya tuh cuma dikasih sekali doang, sehari doang pas kita datang. Pas kita mau pulang itu hujannya dari siang sampai malam lagi. Kita tuh sempat bermalam lagi di Slamet itu. Di pos 3 kita sempat bermalam lagi biar kita turun gitu kan. Jam 1 siang kita sudah siap-siap untuk turun. Nah target kita ini jam 6 sore udah nyampe base camp ya, tapi ternyata lebih dari jam 6 sore. Akhirnya kita turun sebanyak 23 orang. Kita turun bareng-bareng, nggak ada yang berpencar, nggak seperti waktu pertama pendakian. Nah nyampe di pos 3 itu saya sama yang lain udah kewalahan karena udah ngerasain yang namanya capek lah ya gitu kan. Karena perjalanan Slamet itu kan ya, menuju puncak Slamet itu cukup terjal juga gitu kan puncaknya. Nah pas di pos 3 itu balik lagi emang ada sosok
kuntilanak itu lagi gitu loh, yang benar-benar ya udahlah, mau nggak mau kita istirahat dulu nih di pos 3. Mau nggak mau kita harus istirahat di situ. Dan salah satu senior gue bilang, kalau kita jalan gerombolan kayak gini nggak bakalan sampai nih, kita harus bagi 2 tim gitu. Yang masih kuat siapa nih, katanya gitu. Gua bang, saya nunjuk, gua bang, gua masih kuat. Bener lu ya masih kuat? Iya gua masih kuat, yang lain istirahat aja. Akhirnya gue jalan berdelapan, ya berdelapan, gua, senior gua, Bang Jaman, nah Nedia, Pipi, sama 2 temen gua lagi. Berdelapan kita turun sama Arinto. Nah di sini ya Arinto bisa dibilang tokoh utama ya, karena dia yang benar-benar peka banget sama hal-hal yang negatif itu ya, makhluk astral itu. Kita turun. Nah senior gue bilang, mulai berhitung ya, karena suasananya itu udah, kalau dibilang mencekam ya. Mulai berhitung, dimulai dari depan, terus baru saya, terus teman saya sampai 8. Arinto dikasih paling belakang. Nah Arinto kan ke nomor 8. Nomor 8 ini nggak jawab. Bang Icang langsung ngomong, "Tok, lu gimana?" gitu. Nggak ada jawaban dari Arinto. "Jaman, lu gimana?" "Bentar bang, lagi nyari Arinto." Waduh, kacau nih. Eka, Ana, Pipi, duluan, kata gitu. Oke, gue bukan Pipi, naik duluan. Gue bertiga sama temen gue jalan nih duluan. Naik di depan, gue di tengah, belakang ke Ana. Gue jalan, Bang Icang balik lagi ke belakang untuk ngeliat temen gue, si Arinto. Nah gue lagi nunggu, Bang Icang nggak ada suaranya sama sekali kan. Akhirnya gue tetap masih nunggu. Gak lama dari itu si Nedia teriak-teriakan, teman saya Nedia teriak-teriakan, "Bang Icang, Arinto kesurupan," dia bilang gitu. "Arinto kesurupan," dia bilang gitu. "Arinto ngaco," dia bilang gitu kan, "dia pegang golok segala macam." Pokoknya udah panik deh. Bang Icang langsung lari, ninggalin tas, keril segala macem. Bang Icang langsung lari. Terus Bang Icang bilang, lo jangan pergi dari titik ini sebelum gue pergi ya, biarin aja dia sama Pipi sama Jaman temuin kalian dulu. Dia briefingin gue sama si Kak Ana, ngomong begitu kan. Ya udah tuh sama naik, ya udah tuh kita duduk diam kan. Ke atas dulu, ke atas tuh dia. Kita tinggal bertiga nih. Nah bertiga ini nih di satu titik itu, jadi tuh bentuknya itu tuh kayak tempat sampah ya, kayak tempat sampah gitu sih, soalnya dia bentuknya kayak sumur gitu ya, sumur tapi tengah-tengahnya tuh banyak sampah gitu. Yang kita istirahat di situ, kita udah lemes karena kita udah nggak punya persediaan air pun kita nggak ada, makanan cemilan kita udah nggak ada sama sekali gitu, karena itu udah benar-benar meleset dari dugaan kita yang seharusnya jam 6 sore kita sampai base camp, tapi ini jam 9 malam kita masih di Slamet, dan itu masih di sekitaran pos 2 dan pos 3. Dan Bang Icang lagi mencari Arinto, Nedia teriak-teriakan tuh sambil turun. Nah otomatis kita tinggal bertigaan kan tuh sama, karena abang gue nyari Arinto ini kan. Pas lagi nunggu Bang Icang balik lagi, gue ngedengar kayak orang lagi nyinden. Nah pas lagi nyinden itu, gue sih nggak ngeliat sosoknya ya, tapi gue cuma ngedenger doang orang lagi nyinden. Gue nengok kanan kiri, teman gue ngeh gitu. Gue ngerasain sesuatu, teman gue ngeh. "Lo kenapa kak?" kata gitu. Enggak, gue nggak mau ngomong, enggak, kata gitu. "Ya udah lo banyak baca istighfar ya," kata gitu. Iya gitu kan. Nah nggak lama dari sekitar 30 menitan ya, kita nunggu teman kita turun. Terus Nedia sama Pipi nyampe nih. "Lo kenapa, lo baik-baik aja kan?" Gue gituin kan. "Ya gue baik-baik aja, masa tadi gue sama si Arinto mau disasarin," dia bilang gitu kan. "Orang jalur kok dibilangnya jurang, giliran jurang dibilang jalur," gitu tuh. "Terus Arintonya di mana?"
tuh di belakang nggak tahu lagi megang-megang golok, gue takut gue dibunuh kata gitu. Gila, gue nggak mau dibunuh gitu kan, maksudnya pikirannya udah kacau lah ya. Gue paham sih karena kita emang bener-bener nggak megang persediaan, karena persediaan kita udah habis gitu loh. Bener-bener kita untuk minum aja kita minum air embun gitu, dari pohon-pohonan kita minum air embun, air hujan kita minum gitu. Nah dia tuh udah panik gitu, dia cerita kayak gitu. Terus gue tanya sama Bang Jaman gimana Rinto? Ya nggak tahu, orang dibilang orang jalur dibilang jurang, nih jurang dibilang jalur, dibilang katanya jangan ke sono, ada yang jahat, ada macan, ada apa, dia bilang gitu kan. Waduh, mereka bilang aduh ini orang kenapa nih gituin kan. Udah deh nunggu Bang Icang aja dulu. Nah nggak lama dari Jaman sama dia turun, Icang turun kan. Duh, gue nggak ketemu Arinto nih. Arinto di situ hilang. Kita lanjutin perjalanan kata gitu. Di situ sekitar, pokoknya di situ jam tangan gue pun mati, handphone mati, jam tangan teman-teman gue juga ikut mati gitu. Kita nggak bisa ngeliat jam. Tapi menurut gue sih di situ sekitar jam 10 jam 11-an ya. Udah kita tetap turun. Pas turun itu benar-benar drama banget sih gue ya, yang benar-benar gue ngelihat kuntilanak tuh banyak banget di pos 1 menuju air terjun itu tuh benar-benar banyak banget kuntilanak yang bertengger gelayutan di pohon-pohon situ, yang benar-benar bajunya itu tuh yang benar-benar ngejulang gitu, putih gitu, kayak benar-benar aduh itu gede banget asli. Di situ yang benar-benar kuntilanak kuntilanak gitu, yang tinggi besar, bajunya tuh benar-benar kayak orang lagi ngejemur. Gue cuma bisa ngadep ke naik gitu. Gue takut, udah nggak apa-apa, jalan aja. Akhirnya sampailah kita di base camp jam 1 malam. Nah jam 1 malam itu sebagian senior gue mencoba untuk mencari Arinto, tapi hasilnya nihil. Kita ngobrol ke warga sekitar. Nah di saat lagi mencari Arinto, gue beres badan dulu dong, kan di situ juga ada air panas kan ya. Gue akhirnya mampir ke air panas Guci itu kan. Pas gue mau beberes di air panas Guci, ya lagi-lagi gue ketemu anak kecil itu yang berpakaian modern, tapi modernnya tuh modern zaman dulu, kayak anak bangsawan gitu ya. Gue ketemu dia lagi di situ. Terus gue tanya, lo ngapain di sini? Kamu ngapain di sini ya? Kayak gituin kan. Kamu mau mandi juga? Ya gituin. Kok dari kemarin kamu ikutin terus? Kayak gitu. Dia cuma bilang aku mau jaga kakak. Dia cuma bilang gitu dong. Aku mau jaga kakak. Gue aja. Thank you. Di perjalanan selamat, dia bilang, kata anak kecil itu, di perjalanan selamat itu emang mau ngajak gue gitu, mau gue berpindah alam gitu, maksudnya nggak tahu pengen ditarik gitu kan, tapi aku jaga kakak, dia bilang gitu. Oh ya, thank you gitu kan. Dan nggak sepenuhnya juga gue mempercayai anak itu ya. Syukur alhamdulillah kalau gue masih dikasih kesempatan Tuhan, masih ada di sini. Nah abis beberes dari air panas itu, gue istirahat lah ya. Sebelum gue istirahat di situ, temen gue Arinto masih belum diketemukan. Nah di saat senior gue lagi sibuk mencari teman saya disuruh istirahat, karena emang saya di situ juga yang energi saya terkuras gitu ya, karena habis kesurupan juga kan gitu, disuruh istirahat. Nah jam 7 paginya, jam 6 atau jam 7 paginya, Arinto baru diketemukan sama teman saya di pinggiran sawah ya. Pas diketemukan, Arinto ditanya gitu, lo kenapa? Iya gue ngeliat jurang gitu. Dia berdua nih sama teman saya nih, namanya si Omen gitu. Lo kenapa kok bisa kayak gini? Si Arinto cuma bilang, ya itu jurang gitu. Untungnya ada teman saya nih, si Omen nih. Kalau nggak ada Omen mungkin Arinto hilang.
Untungnya sih ada Omen gitu. Dia benar-benar berdua ini nih kayak orang gila yang benar-benar mau buka tenda di tengah-tengah sawah. Yang mereka bilang katanya itu bukan sawah, itu kayak lapangan gitu, kayak lapangan yang benar-benar di situ buat kita buat buka tenda gitu. Oke, Eka. Iya. Di sini gue ada sedikit yang pengen gue tanya sih. Yo. Jadi ketika lo di sana sempat ngebahas bertemu dengan sosok siluman, ini cuma satu sih yang pengen gue tanya. Ini lo kenapa tadi nggak mau untuk menggambarkan sosok siluman ini? Adakah sesuatu yang Dia bisa datang. segitu? Ya, asal gue nyebutin bentuknya dia dan ya menceritakannya tentang dia pasti datang. Dan gue gak mau dia datang karena auranya dia itu negatif dan buruk. Oh, Dia bisa memakan tumbal ya, bisa dibilang seperti itu. Gue gak mau. oke sih. Ini sih menurut gue ini dari semua cerita yang lo rangkum, cuman satu sosok ini sih yang mengganjal dalam pikiran gue karena Iya. sampai lo memutuskan untuk merahasiakan identitas dari sosok siluman ini. Iya. Ya mungkin dikarenakan sosok ini membahayakan ya, saya Iya. bilang ya. Iya, sangat membahayakan. Membahayakan. Iya. Cewek tapi. Cewek. Gokil sih. Ya itu di air terjunnya ya, yang saya lihat itu di air terjun di tengah-tengahnya. Di tengah-tengah ya. Iya. Nah, kebayang sih gue ya. Ya pokoknya mungkin teman-teman di rumah nih yang mempunyai apa ya bisa dibilang keahlian atau indigo lah ya kasarnya, bisa nanti untuk melihat secara langsung nih sosoknya kayak gimana. Karena di sini Eka ini nggak mau untuk memberitahukan lebih lanjut tentang sosok ini gitu, karena risikonya sangat membahayakan menurut dia gitu. Jadi ya kita skip lah ya. Yang jelas cewek dan mendiami air terjun ya kayak. Iya. Oke. Kalau teman-teman pendaki yang melewati jalur Guci mungkin tahu ya air terjunnya itu yang sebelah mana gitu kan. Jadi sebelum masukin pos 1 itu pasti kita ngelewatin tuh air terjun itu tuh. Udah pasti sih. Oke ya. Terjun itu iya. Berarti bisa dibilang pendakian lo di Gunung Slamet ini banyak banget sosok-sosok yang menyeramkan kayak. Dimulai Banyak dari banget sih. lo bertemu dengan sosok kuntilanak sampai dia mengikuti lo dari sepanjang jalur. Iya. Terus juga lo bertemu dengan sosok Kayak prajurit yang mengenakan jubah army gitu. Tapi palanya tengkorak kayak. Iya. Dan itu terbang gitu. Gokil sih ini. Matanya merah. Gue gak kebayang sih kalau misalnya gue ketemu sama kayak gitu di tengah hutan, di tengah gunung, apa yang bakal gue lakukan, gue gak kebayang banget. Jadi lu bisa dibilang peka ya kayak terhadap hal seperti itu ya? Iya, peka banget. Makanya lu dari sepanjang jalan sampai lu turun Selalu ngelihat. selalu melihat dengan jelas ya kayak. Iya. Ya awalnya gue peka banget ya itu dari Slamet itu yang kayak ngebuka mata batin gue Oh. dari Slamet itu. Karena juga tadi ada sosok yang dibilang menjaga lu ya untuk Iya. tidak masuk ke Alam. dimensi lain. Iya, alam lain. Itu kayak anak kecilnya itu kayak pakaian bangsawan zaman dulu gitu yang benar-benar ngikutin saya dari awal saya datang gitu, kayak nyambut saya gitu. Karena saya datang di base camp aja itu saya ngeliat dia gitu dan saya mau ngikutin dia gitu kan. Untungnya sih ada teman saya yang nyadarin saya, lu mau kemana gitu, lu mau nyebrang sungai, mau kemana gitu, sungai mana gitu kan, mau kemana, mau ke sono. Dia bilang nggak apa-apa. Oh, ternyata dia gitu. Nah saya ketemu lagi pas di pemandian air panas, ada dia lagi gitu. Sosok itu yang menjaga lu ya kayak. Iya, katanya sih dia jaga gue katanya. Katanya. Tapi karena gue nggak terlalu mau percaya sama dia yang beda alam sama gue gitu. Itu sosoknya anak kecil ini cewek kan kayak? Cewek, iya. Rambutnya dikuncir gitu. Iya, kuncir dua. Itu kira-kira kisaran umur berapa tahun sih Kak kalau di alam normal, alam nyata gitu? Kalau itu sekitar 8 tahun, 7 tahun, 6 tahunan. 6 sampai 7 tahunan lah ya. Iya, Oke, terima kasih banyak Eka, lu udah mau datang ke studionya Jembatan Hitam. Makasih banyak, lu udah berbagi cerita lu yang super serem ini sama gue di sini. Dan buat teman-teman juga di rumah yang mempunyai pengalaman mistis seputar pendakian
atau seputar mistis lainnya, teman-teman bisa berbagi ceritanya melalui Instagram Jembatan Hitam di @jembatan_hitam, atau teman-teman bisa tulis cerita teman-teman melalui email yang nanti akan gue kasih linknya di deskripsi nih teman-teman. Dan mungkin segitu aja kali Kak ya. Iya. Nanti kedepannya kalau misalnya Kak ada waktu lagi bakal kita undang lagi untuk mampir ke sini. Dan akhir kata, gue Jona Arya. Saya Eka. Dan terima kasih, saksikan terus Jembatan Hitam.